Baik, untuk yang pertama saya akan menyampaikan bagaimana sistem penunjang keputusan atau SPK digunakan dalam penanganan kasus demam berdarah DIY, khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi dalam kasus DBD di Makassar, SPK digunakan untuk menganalisis data kasus, kepadatan penduduk, serta kondisi lingkungannya. Jadi dari hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas penanganan. Pemerintah juga menggunakan SPK dalam penanganan DBD untuk berbagai tujuan, yaitu diantaranya yang pertama mengotomatisasi analisis data, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan juga akurat. Yang kedua, mendukung perencanaan strategis dalam menetapkan langkah-langkah penanganan berdasarkan kondisi dari wilayahnya. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan karena keputusan didasarkan pada data yang valid dan juga sistematis. Keempat, meningkatkan efisiensi dan juga transparansi karena seluruh proses dipantau melalui sistem yang terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik karena intervensi dilakukan secara tepat sasaran. Selanjutnya yaitu studi kasus implementasi sistem penunjang keputusan. Kami di sini memilih dalam bidang kesehatan sesuai dengan studi kasus yang kami pilih. Jadi sistem penunjang keputusan ini sudah menjadi alat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi sebagai salah satu contoh penerapannya dalam studi kasus kami, pemerintah Kota Makassar itu menghadapi tantangan besar dalam menangani atau mengatasi penyebaran demam berdarah yang meningkat, terutama pada musim penghujan. Untuk menangani hal ini secara efektif itu, pemerintah mulai menerapkan sistem penunjang keputusan berbasis data, epidemiologi, dan spasial. Jadi langkah-langkah implementasinya ada yang pertama yaitu pengumpulan data real time, di mana data kasus demam berdarah atau DBD ini dikumpulkan dari rumah sakit, puskesmas, dan laporan masyarakat dia melalui sistem pelaporan digital. Informasi yang dikumpulkan dia mencakup lokasi pasien, jumlah kasus, usia, kepadatan penduduk, dan faktor lingkungan seperti sanitasi dan curah hujannya. Yang kedua, analisis risiko dengan algoritma multikriteria. Jadi sistem penunjang keputusan ini dia menggunakan metode seperti analytical hierarchy process atau AHP atau TOPSIS untuk menilai tingkat risiko wilayah. Dia berdasarkan beberapa kriteria seperti kasus aktif, kepadatan penduduk, dan kondisi lingkungannya. Hasil analisisnya ini memberikan urutan prioritas wilayahnya untuk intervensi. Yang ketiga ada visualisasi data dengan sistem informasi geografis atau SIGIM. Di sini wilayah dengan risiko tinggi dia ditampilkan dalam peta digital supaya mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Ini memudahkan koordinasi antar instansi untuk melakukan tindakan seperti funging atau edukasi masyarakat atau pembagian larvasida. Yang keempat ada sistem rekomendasi dan notifikasi otomatis. Jadi, sistem penunjang keputusan ini dia mengeluarkan rekomendasi otomatis ke Dinas Kesehatan untuk menetapkan tindakan segera di wilayah tertentu. Jadi sistem penunjang keputusan ini juga memberikan laporan kinerja berkala untuk evaluasi efektivitas inversi. Jadi dari langkah-langkah implementasi tersebut, pastinya ada manfaatnya. Yang pertama ada pemerintah dapat memprioritaskan sumber daya ke lokasi yang paling membutuhkan. Yang kedua ada waktu respon
menjadi lebih cepat karena sistem itu dapat mendeteksi pola penyebaran lebih dini. Dan yang terakhir ada data yang transparan dan terintegrasi, itu memungkinkan pengawasan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap intervensi pemerintah. Baik, selanjutnya itu saya akan membahas mengenai manfaat dan tantangan SPK dalam sektor publik. Yang dimana pertama di sini saya akan membahas mengenai manfaat SPK dalam pemerintahan. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Nah, SPK membantu pemerintah membuat keputusan berbasis data aktual dan analisis otomatis sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Yang kedua ada efisiensi alokasi sumber daya. Dengan SPK, pemerintah dapat menentukan prioritas kebijakan atau wilayah penanganan seperti sumber daya, contohnya itu ada anggaran, tenaga, dan waktu, digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Yang terakhir ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sistem penunjang keputusan memungkinkan pelayanan yang lebih responsif dan proaktif, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi, karena keputusan diambil berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada tantangan sistem penunjang keputusan dalam pemerintahan. Di sini ada 3 poin. Poin pertama itu ketersediaan dan keakuratan data. Banyak instansi pemerintah masih mengalami keterbatasan dalam pengumpulan dan integrasi data. Jika data yang dimasukkan ke dalam SPK tidak lengkap atau tidak valid, maka keputusan bisa menyesatkan. Poin kedua itu ada keamanan dan privasi data. SPK sering mengelola data pribadi warga, contohnya itu ada kesehatan, lokasi, atau pendidikan, sehingga keamanan siber dan perlindungan privasi menjadi hal yang sangat penting dan menantang. Nah, poin terakhir itu ada resistensi terhadap perubahan teknologi. Tidak semua pegawai pemerintah siap atau bersedia menggunakan teknologi baru. Kurangnya pelatihan dan budaya kerja yang konvensional bisa menghambat penerapan sistem penunjang keputusan secara menyeluruh. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya tentang bagaimana pengimplementasian sistem penunjang keputusan untuk penentuan prioritas yang dimana yaitu untuk kebutuhan publik. Yang judul kita yaitu penanganan penyakit demam berdarah di Kota Makassar. Jadi SPK sendiri dalam penanganan DBD di Kota Makassar ini sangat terbukti efektif dalam mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Yang dimana dari kasus ini atau dengan integritas data kasusnya bisa diketahui bahwa adanya kepadatan penduduk dan lingkungan. SPK juga dapat mampu memetakan wilayah prioritas secara real time. Dia juga bisa dengan sangat mudah untuk meningkatkan efisiensi intervensi ke depannya. Dengan sistem ini juga perlu dilakukan pengembangan lebih awal atau penanganan lebih lanjut yang dimana kita bisa mengembangkan melalui peningkatan kualitas datanya, pelatihan sumber daya manusianya, serta perluasan ke daerah lain. Kita juga dapat melakukan penguatan keamanan dan privasi informasi yang lebih terjaga agar data-data yang masuk aman dan dapat dikelola dengan baik.